bahkan dari hero-hero gold lane lainnya. Dan membuang ke arah Estes yang kita tahu heal dari Estes ini. Wah, ini kalau SS-nya nggak bisa di pick off, ini bisa jadi marah bencana sih. Iya, dan itu juga untuk menghindari team fight yang bisa terjadi juga ya. Yang bisa dibuat oleh Aura Fire dan ke Balmond dulu. Salah satu jawaban untuk Masya akhirnya mulai terlihat ya, ada lethal counter yang bisa dipakai untuk setidaknya menginstan Masya. Ya, dan kontes objektifnya juga bakal enak banget nih. Tapi kalau kita membahas soal Aura, masih possible juga sebenarnya kalau memang misalkan dari Hype mau memainkan hero-hero yang underrated atau hero-hero yang udah disimpan sama dia, mungkin marksman di arah jungle. Karena yang kita tahu Kabuki sendiri dia lumayan oke untuk menggunakan fighternya di gold lane. Dan mereka salah satu tim yang suka main dual fighter ya, dari Aura sendiri. Tapi kalau dari Hai bilang ya, Janna Cutie itu mainnya memang agresif sebagai jungler. Tapi timnya dari Aura Fire ini cukup sulit untuk mengatasi seorang Janna Cutie. Iya, udah dapat obatnya berarti ya. Udah tahu nih habitsnya gimana dan udah dapat solusi. Namun clean. Ternyata untuk menangin match up ke arah Beatrix dan terakhir Amon. Wow, Amon untuk High. Oke, Amon untuk penetration ya nanti. Iya. Dengan skillnya dia Endless Shards yang bisa cukup cepat untuk menumbangkan Beatrix yang berada di garis belakang. Jadi Beatrix di sini tidak cukup nyaman, apalagi di sini Amon dari range Endless Shards ini masih cukup besar. Nanti kedepannya bakal di nerf. Jadi bisa di dodge nanti Endless Shards ya. Waduh, jadi kita mungkin gak akan melihat Amon lagi ya. Ini akan dipakai dulu sama seorang Hai tentunya. Dan Cho menjadi pilihan terakhir untuk seorang Baloyski harusnya. Dan Baloyski pernah bilang kalau mereka tuh masih perlu lebih percaya diri untuk selanjutnya. Dan sekarang momentum yang baik karena kita akan melawan musuh-musuh timnya yang kurang banget. Tapi ya, ini dengan ada Cho di tangan Baloyski, harusnya pergerakan agresif akan masih dibawakan sama seorang Baloyski sih. Benar, early-nya kuat banget dan kali ini ada talent prediction by Axe ya, dimana ada Aura dan Geek nih. Geek Fam ya, ini talent prediction saya. Kenapa? Lebih ke arah harapan sebenarnya. Harapan untuk bisa di Geek Fam nih, kalau dia bisa ambil poin kemenangan dari Aura Fire, mereka masih bisa keep up untuk lolos ke babak playoff. Masih bisa sih harusnya, asal mereka mainnya disiplin, mereka punya planning. Tapi audience prediction by TikTok di mana 76% dipegang sama Aura Fam, dan Geek Fam juga tentunya memegang 24% keyakinan untuk pemain-pemain dari Geek Fam masih bisa dapetin poin kemenangan mereka. Udah cukup agak timpang banget ya, dari 70 ke 20 gitu kan. Tapi ya itu hanya prediksi. Semua bisa terjadi di Run of Dawn Best of 3 series. Jadi pastikan untuk kedua pendukung jangan patah semangat, langsung dukung terus online ataupun offline. Jangan sampai nggak didukung untuk tim favoritnya. Bener banget, jadi kita langsung saja memulai ke dalam game pertama. Dari match pertama kita Aura melawan Geek Fam. Dan kali ini Janna Cutie akan berfokus terlebih dahulu dari kedua jungler tentunya untuk melakukan farming patternnya. Tapi kalau ngomongin Amon ya, memang lebih ke arah damage ya kok ya. Ya, dia harus kumpul stacknya dulu dan di early-nya udah sakit banget sebenarnya dengan pasif dari Amon sendiri. Iya, dan bakal mengejar kali ini ke arah seorang Baloyski yang sudah diketahui tentunya playstyle ini bakal agresif banget. Tapi dia nggak mau pulang, dia masih punya regen juga kok. Iya, dan gerakannya cepet banget ya, facehugger yang sangat-sangat agresif. Dan retribution masih bisa diamankan pastinya sama Janna Cutie. Kontes itu Wanderer dimenangkan oleh Geek Fam. Ya, ini early 5 menit pertamanya harusnya rusuh banget sih, mengingat dari permainan dari seorang Baloyski yang begitu ngeri, dan bahkan dari Aura Fire mereka harus sigap akan hal itu. Tapi fun fact, dari MPL Indonesia season keempat hingga sampai yang ke-7, Aura dan Geek 4 musim beruntun mereka tidak lolos ke playoff. Jadi ini adalah kesempatan mereka yang harus mereka maksimalkan di season 10, mengingat perubahan line up roster ini udah membuat mereka lebih bisa dibilang step up bahkan di season ini. Iya, chemistry-nya udah dapet. Dan pastinya gameplaynya juga udah mulai rapi. Udah beda ya. Jadi harus benar-benar try hard sih. Dari keduanya ya, bukan hanya dari Aura ataupun dari Geek. Karena mereka pengen banget ya lolos ke playoff. Dan kali ini dari Geek Fam mereka masih mencoba untuk mencari momentum tentunya, apalagi dengan Cho ya dari seorang Baloyski. Dia dapetin level 4 aja, dia udah bisa nyuri ke arah pemain-pemain yang terlihat mungkin cukup tipis nih dari seorang Hai. Tapi Baloyski kalau coba untuk menahan terlebih dahulu, Endless Shards-nya connect dari seorang Hai, dan first blood didapatkan oleh seorang Hai. Ya, agresif gameplay ternyata yang ditunjukkan sama teman-teman dari Aura. Walaupun sebenarnya di early CC-nya nggak terlalu banyak dari stopper, tapi mereka sanggup untuk mendapatkan free. Dan kali ini Turtle yang coba dikuasai dari teman-teman Aura Fire. Iya, dan Godiva sedikit lagi level 4, tapi kali ini Luke bakal coba maju ke area depan. Dan Janna Cutie berhasil untuk mendapatkan Turtle dengan 1 bonus distribution. Bakal dipaksa divide kali ini, dan bahkan Luke harus mundur terlebih dahulu, tapi terkena damage dari seorang facehugger. Dan bakal masih mau lebih dari Janna-nya juga hilang. Double kill
berhasil diamankan oleh seorang facehugger. Wow, dengan fightnya cukup rapi walaupun memang turtle-nya nggak bisa didapetin. Tapi menurut aku nggak masalah karena dia dapetin 2 kill yang dia mau juga. Dan kali ini gerakan yang harus diungguli sama Aura Fire. Iya, masih cukup oke sebenarnya buat Aura Fire, apalagi untuk di early ya. Dan Unbending Will di sini dipakai oleh Fluffy ternyata dengan physical defense dan juga dengan adanya tambahan HP untuk Masianya jadi bakal jauh lebih tanky nantinya untuk di garis depan. Sedangkan tadi dengan Amonnya penetration Mas, movement speed di garis depan. Dan Endless Shot di sini ini bakal jauh lebih cepat berputar setiap kali high, bisa memberikan basic attack-nya ketika menggunakan Soul Shards ataupun dengan Slayer Shards-nya. Jadi itu skill 1, skill 2-nya. Oh, udah ada stacknya, ya kan? Dan ini bakal maksud lagi dari high karena penetration yang diambil dari segi ekonomi ya. Tapi kali ini dari Godiva mencoba untuk mencuri ke arah satu jungle dari seorang Janna. Tapi kali ini dua Dragon-nya connect ke arah seorang satu pemain itu Kabuki yang diincar tapi masih punya guiding wind dari seorang Godiva. Jadi masih adem ayem Kabuki. Iya, masih bisa selamat, bahkan nggak ngeluarin spell loh dari Kabukinya. Jadi akan cukup pede untuk maju lagi clearing ke arah top lane-nya. Jadi harus sedikit hati-hati juga karena misalkan kita udah melihat dari Kadera yang coba mengikis dari Gold Shield turret di bagian top lane. Ya, sejauh kita melihat memang dari GV mereka berusaha juga ya untuk melakukan di counter lah atas agresivitas yang dilakukan Aura Fire. Oh, tapi lu kali ini di posisi yang tidak baik, terkena damage yang begitu sakit lagi-lagi soalnya connect ke arah satu pemain. Dan akan menjadi pertukaran di tangan seorang Elzura. Mungkin terlalu dalam kali ya yang coba dilakukan sama Hyke tadi. Dia terlalu banyak dapetin aggro namun kali ini stampede. Menarik kalah Baloski, tapi hanya poking damage aja seharusnya belum cukup. Namun Wave Dragon dengan flicker yang salah jadinya belum ada inisiasi yang cukup baik dari Kickfan. Tapi ini jadi info yang mahal sih. Udah gak akan ada dua Wave Dragon selama beberapa detik ke depan. Dan bahkan dari Turtle-nya bakal coba dikontes. Fluffy dapetin satu turret objektif. Sehingga akan ada pertukaran di mana Turtle-nya masih bisa diamankan lagi. From Altar dibuka begitu saja. Kadera masih punya Nibiru's Passion. Namun pemain-pemain dari Aura Fire masih bisa selamat. Dan pertukarannya terlihat ya. Ini turret bawah pecah. Geekfam masih bisa dapetin Turtle-nya. Masih aman-aman aja lah ya bisa dibilang. Ya, mereka bahkan masih bisa nge-raid, bisa masuk ke jungle dari Geekfam sendiri. Jadi Aura Fire mereka masih unggul cukup jauh. Gila, ini kali ini bakal coba ditahan dan ternyata akan ter-outplay dengan dua Dragon dan bahkan dua pemain menjadi trade yang cukup mahal menurut aku sih. Karena posisinya hanya tumbang dan facehugger juga meskipun ada pasifnya ya, tapi tetap aja itu menurut aku teamfight yang tidak seharusnya dilakukan sama Aura Fire gak sih? Iya, 2 tukar 0 tadi dan bahkan dari goldnya juga mulai langsung ke swing ke arah dari Geekfam. Pakito Bloodlust udah lumayan sih, dan juga ada Molten Essence di sini yang sudah di-buy oleh Janna QT. Tinggal kita lihat nanti seberapa besar damage yang bisa diberikan oleh Hyke karena dia udah punya Genius One. Tapi ingat, dia juga cukup tipis karena habis ini mengarah ke Feather of Heaven. Jadi memang di sini damage dari Aura Fire jungler mereka ini adalah full damage. Ini Janna kayaknya mau bikin ke arah Radiant Armor dulu ya. Ya, Radiant Armor kan. Dan Fluffy sudah mendapatkan satu buah Guardian Helmetnya. Dan 4 pemain dari Geekfam ini langsung rusuh ke area atas karena mereka tahu mereka udah mulai ketinggalan satu turret. Benar-benar, dan kalau kita lihat dari goldnya sebenarnya ya di hampir ke menit 6 ini belum terlalu jauh lah, hanya sekitar 1000 gold. Tapi memang pergerakan yang bagus banget dari kedua tim sehingga memang nggak akan jauh-jauh sih goldnya. Dan yang menjadi penentu sebenarnya menurut aku adalah Elzura dengan nge-copy ya IMU ke arah seorang facehugger. Jadi ini altar akan dibalaskan dengan altar tergantung siapa yang positioningnya lebih bagus, yang gak ke pick off duluan, dan altar siapa yang dibuka lebih awal. Iya, dan ini memang benar harus mentargetkan ke dia ya, ke arah di facehugger. Jadi gak boleh dengan target hero yang lain juga. Dan ya, ini masih dengan reset positioning sebenarnya dari Geekfam. Mereka kalah mungkin dari turretnya, tapi turretnya masih berimbang juga karena sama-sama yang hilang kan ini ada di sisi gold lane tadi. Iya, sementara ini pertukaran turtle apakah akan diamankan oleh Aura mengingat Janna QT tentunya masih bisa mendapatkan satu buah turtle-nya dengan lethal counter yang kita tahu ya Balmond ini lethal counter udah kayak punya 2 retribution jatuhnya. Iya makanya. Tapi ya dengan 3 kalinya turtle yang berhasil diamankan pastinya sama teman-teman Geekfam, otomatis dari goldnya mulai mengejar nih. Yang tadi ketinggalan sekitar hampir 1000 lebih ya. Dan kali ini udah mulai mengejar, bahkan mengungguli walaupun hanya sedikit dari goldnya. Betul, dan dari Aura Fire gimana caranya mereka udah mulai harus grouping sih kali ini. Karena posisi Kabuki yang mungkin akan coba ikutan rotasi dengan pemain-pemain dari Aura Fire. Ini yang paling penting adalah gimana caranya mereka dapetin turret terlebih dahulu. Karena sekarang Kadira tuh berfokus terhadap objektif aja.
Ya, dan kali ini Duo F Dragon mungkin akan keluar dari Kadera sebagai follow up. Sakit banget namun terlalu tanky sepertinya dari Fluffy ya. Iya, dan memiliki 3 bar. Dan Aura Fire mereka apakah coba untuk memprioritaskan turret di area mid ya? Tapi kali ini Konsil bakal coba dibuka begitu saja. Dan sudah ada penculikan ke arah seorang facehugger. Bakal di-jab Heavy Life Fence kali ini masih punya sprint untuk mundur dari seorang facehugger. Dan tidak akan ada korban yang jatuh di area mid. Aduh, ini yang bahaya turret midnya nih. Hampir tuh, hampir keculik sih. Tapi untungnya dia kalkulasi timingnya itu pas banget. Iya, dan hampir aja dapetin 1 turret di bagian mid lane. Ini yang berbahaya sebenarnya. Karena kalau misalkan jantung dari Aura Fire itu di mid turret outernya itu hilang, invasi dari Geek Farm akan semakin berbahaya lagi. Iya, mereka akan bisa masuk ke area jungle ya. Ya, dan juga pemilihan item dari Geek Fam menurutku di sini bagus ya. Dimana ada 2 hero mereka ini pakai Radiant Armor, dimana Radiant Armor ini adalah musuh utama untuk Amon sendiri. Amon kita tahu dari shard-shard akan heal semua damage-nya, dan itu akan menambahkan untuk magic defense-nya. Dan bahkan tadi Baluiski dia udah punya juga untuk Athena Shield. Iya, dan ini respect banget ya, karena memang magical damage-nya ada 2 juga, termasuk facehugger yang lumayan sakit menurutku sendiri. Jadi respect terhadap magical. Ya, ada Godiva juga, Soul Bloom-nya kan ke-trigger juga nanti Radiant Armor. Ya, karena damage-nya dari Soul Bloom kan 111 dan itu kecil-kecil gitu. Dan second-nya ini bakal sakit banget dan sudah diatasi sebenarnya sama Geek Farm. Tinggal penetration aja nih item dari Aura Fire. Tapi kali ini dengan Lord yang akan dipok begitu saja oleh pemain-pemain dari Geek Farm, Aura mereka cukup berhati-hati. Coba untuk mengingat ini Diana pakai Balmond. Jadi lethal counter tentunya akan menjadi kunci. Dan apakah mereka bakal coba pincangin dulu team fight-nya? Karena terlihat dari Elzura yang udah menjadi target dari Aura Fire. Ya, untuk konten sebenarnya karena retribution ataupun secure karena objektif netral kayak Lord ini harusnya si Geek Farm lebih oke ya. Ada Wesker, ada lethal counter. Walaupun memang dari Aura Fire juga dia punya Endless Shard yang memang sebenarnya bisa dikalkulasikan sedemikian rupa untuk secure ke arah Lordnya juga. Ya, ini masih tarik ulur sih karena Janek Cutie dia tadi udah punya Guardian Helm ya, dan ini menurutku adalah usaha yang cukup berat. Apalagi ini Fluffy yang kena Way of the Dragon. Iya, masih punya 3 bar, bahkan masih cukup tebal dari seorang Fluffy. Dan bahkan kali ini dengan informasi yang didapatkan gak punya 2 Dragon, Fluffy bakal fokus terhadap seorang Kadera dan tumpang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk Aura Fire mengamankan Lord mereka yang pertama. Dan Elzura pun sudah terlihat di area boostnya kali ini. Luke berada di area blind spot, ini harus berhati-hati dari Aura Fire. Sementara kali ini sudah mulai terlihat dari area mapnya ada banget Godiva. Masih ada altar dibuka begitu saja, tapi ternyata dari seorang Baleski bakal coba untuk menahan di area depan kali ini. Dan bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Luke. Kali ini Lordnya bakal di-reset sepertinya. Dan Endless Shard-nya connect ke arah seorang Luke, namun masih belum bisa ditumbangkan Luke-nya. Namun kali ini Luke-nya coba bertahan dan baik banget. Masih ada flicker juga pastinya untuk menyelamatkan posisi dari Geek Farm. Ya, dan ini dia komposisi dari Aura Fire. Karena mereka punya Matilda, mereka gak usah untuk pulang karena mereka masih bakal dapetin lagi efek shield dan juga heal dari Godiva. Iya, tapi kali ini lihat circle Eagle-nya dibuka karena seorang Janek Cutie dan bahkan tumbang di tangan seorang Kadera yang tiba-tiba hanya tidak terlihat. Tapi Fluffy kali ini harus mundur terlebih dahulu dan bakal di-flicker. Kabuki yang menjadi target ketiga kali ini. Geek Farm akan memaksakan team fight-nya. The Wild Dragon connect dan tumbang di tangan seorang Luke kali ini. Waduh, menyisakan facehugger sendiri. Ini bahaya banget nih. Dan Lordnya juga berhasil di-secure sama teman-teman dari Geek Farm. Dan ini menjadi masalah besar pastinya karena kita melihat dari segi gold. Jauh banget perbedaannya, sekitar 4.000 gold. Iya, dan Aura Fire mereka juga belum punya misalnya satu hero yang bisa melakukan burst damage ke pemain dari Geek Farm. Mereka mengandalkan Kabuki. Dan Kabuki kalau masih baru jadi 1-2 item, ini masih kurang bisa ngasih damage ke Janek Cutie untuk punya Guardian Helm. Iya, ini sulit sih karena menurut aku dari Geek Farm mereka tuh udah jadiin item-item yang bisa nahan damage dari Aura Fire terlebih dahulu. Karena 3 turtle kan diamankan kan? 3 Radiant Armor loh, Elzura juga Radiant Armor. Gila, ini Elzura-nya respect loh. Respect dari mid lane-nya pun respect karena memang seberbahaya itu ya. Dari Endless Shard sendiri dan kalau misalkan bisa instant kill juga sih sebenarnya. Betul, tapi kali ini Lord yang sudah diamankan oleh Geek Farm udah mulai berjalan ke area bawah, mencoba untuk masuk ke area base dari Aura Fire. Sementara kali ini Godiva terkena saat damage yang begitu perih dari seorang Kadera. Dan kali ini Fluffy mencoba untuk menjaga di area depan. Altar dibuka begitu saja hanya untuk mengamankan inhibitor di area bawah, sekaligus membuat Geek Farm tentunya tidak akan mudah untuk ditumbangkan karena kita tahu kekuatan dari altar tersebut. Dan minion kali ini akan masuk ke area midnya. Inhibitor yang akan menjadi target utama terlebih dahulu Kadera. Masih dengan snipernya dan bahkan kali ini lihat Baloiski mencoba untuk menjadi garda terdepan. Dan Luke ini player yang cukup menyulitkan karena
dia coba pisahin team fight-nya sebenarnya. Dia coba untuk ngecuri satu pemain yang terpisah. Iya, sebenarnya ngedistract sih ya, ngedistract juga sebagai yang biar defensif dari Aura Fire tuh nggak terlalu rapi. Dan kali ini sepertinya harus mundur dulu dari Geek Farm juga nggak boleh terlalu galak. Dan kita akan lihat dari instant replay-nya. Yes, ini instant replay by Samsung Galaxy A-Series di mana memang yang ditargetkan pertama kali itu adalah Hai. Yang ketika Hai tumbang bebas banget dan Kadera. Dan kita tahu bagaimana kekuatan untuk Wesker dari Beatrix sendiri. Dia langsung triple kill, tapi kali ini lihat Aura Fire. Mereka cuma coba balikin team fight-nya. Godiva masuk dengan Sizzling Eagle dan bahkan Altar dibuka juga oleh seorang Elzura. Kali ini anti Quires dipegang di tangan seorang Janna Cutie. Betapa respect-nya, tapi kali ini Fluffy mencoba untuk menahan, menjadi garda terdepan dari Aura Fire. Dan yang harus dihadapi adalah Luke. Karena Luke sekarang di menit 13 ini udah mulai berasa nih damage dan bahkan bisa dibilang dia cukup tanky juga. Menjadi samsak dari Geek Farm. Ya, dan satu korban ya dari Geek Farm yaitu adalah Baloyski. Karena mungkin tadi posisinya terlalu depan. Karena ya memang dia sosok inisiator, dia harus mencari informasi. Dan punishment yang dilakukan sama teman-teman Aura Fire bagus banget sih tadi. Ya, dan juga untuk stats dari Facehugger sendiri dengan Faramis 3 kali pick dia ini asisnya dia cukup besar ya. Dengan hero Faramis dan juga first damage dari mid laner Aura Fire ini. Tapi lihat Luke-nya berada di depan kali ini. Luke masih punya flicker tapi Endless Shot-nya connect dari seorang Hai. Dan bahkan Elzura bakal coba dipukul mundur. Masih punya Altar dari seorang Elzura dan masih bisa bertahan. Luke terculik begitu saja, di mana dia sempat maju duluan memang. Tapi ingat yang ditadang ini adalah pemain-pemain Aura Fire. Dan sekarang menurut aku Hai ini harusnya udah punya penetration juga sih. Iya, dan kehilangan Luke ini bukan menjadi sesuatu yang baik pastinya untuk Geek Farm. Karena Lordnya, tapi pergerakan dari Janna Cutie bagus banget. Dia melakukan reset terhadap Lordnya untuk buying time juga menunggu Luke-nya spawn. Dan sekarang Luke-nya udah mau spawn, Lordnya masih belum diinisiasi sama teman-teman Aura. Iya, mereka cukup cukup berhati-hati karena Janna Cutie masih punya retribution juga ya. Masih ada lethal counter. Jadi kemungkinan Lordnya untuk dicuri tuh bisa banget oleh Geek Farm. Tapi kali ini Lord akan di-reset lagi dan lagi. Dari kedua tim ini Aura Fire, mereka juga lagi mencari momentum yang pas gimana caranya mereka untuk menculik ke arah seorang Kadera. Karena Kadera udah mode Wesker nih. Tapi kali ini Luke di area depan, Dia ambil seorang Hai. Dan bahkan Elzura menumpangkan Hai kali ini. Tapi Baloyski juga hilang begitu saja. Menjadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi Geek Farm apakah mereka mau coba untuk paksain lagi team fight di area midnya? Arcane Shot dari mulai dibuka oleh seorang Elzura dan Kabuki punya satu item penetration dengan Malefic Roar ke bawah. Ya, dan juga ada Glowing One yang dipegang oleh Facehugger kali ini. Jadi ya mungkin dengan tumbangnya Hai masih bisa ditunggu lah oleh teman-teman dari Aura Fire untuk maju bersama dengan Super Minion. Karena kalau kita lihat mereka melambatkan dengan Lordnya yang memang gak ditemenin sama sekali. Hai udah punya true damage dari Calamity Reaper, lalu udah punya Divine Glaive sebagai magic penetration. Jadi ini Radiant Armor-nya mungkin nggak akan terlalu berasa lagi ya. Plus dia punya Feather of Heaven juga. Ya. Benar, dan retribution-nya sih yang mengerikan banget ya. Lawannya ini Balmond ya, kita tahu dengan lethal counter, retribution, ada Wesker juga dari Kadera yang siap untuk last hit Karl Lord. Namun retribution yang bagus banget berhasil secure Karl Lord. Iya, dan kali ini lihat Invadia Remitnya cukup ramai dan Altar dibuka begitu saja Kadera. Ini birunya connect, kali ini Facehugger tumpang begitu saja. Dan dari Luke mencoba untuk mengejar ke arah pemain-pemain dari Aura Fire, tapi harus melewati garda terdepannya dulu yaitu Fluffy. Yes, tapi itu yang tumbang juga cuma Facehugger ya. Dimana dia 3 second lagi dia udah kembali spawn ke Land of Dawn. Jadi udah muncul masih lagi ya. Dengan posisi reset dan kita masih harus menunggu juga karena tadi keunggulan level, mungkin gap level yang terjadi antara Aura dan juga Geek Farm. Ini udah mulai ke reset juga dan kita masuk ke dalam lane-nya di mana item Immortal ini bakal penting banget. Ya, dan kalau membahas soal item udah ada Husklau juga sebenarnya yang diamankan sama Kadera tadi, dan dengan total damage deal yang baik, yang gede banget dari Kadera 81.000. Ini harus diperhatikan juga nih, harus ada satu player yang memang ngincer ke arah Kadera sehingga dia nggak tapi kali ini lihat sudah ada dua Dragon Connect ke arah Fluffy, tapi tidak akan dilanjutkan oleh Baloyski karena mengingat itu bukan target yang diinginkan. Iya, dan ini kekuatan Masya di late game ya, dimana memang barnya 3 dan dia cukup annoying karena lihat berapa source skill yang dilempar ke arah dari Fluffy, tapi dia sendiri masih ada di sana. Masih kali 2 tuh barnya HP. Ngeselin banget sih. 2 bar HP masih tetap susah sih mau ditumbangin karena memang walaupun DPS stabil dari Kadera ya, yang kita tahu pastinya sakit banget ke arah Fluffy. Tapi dengan 2 bar itu bahaya banget kalau memang mau di-commit dan gak ada Dwarf Dragon juga tadi. Ini jadi kayak seakan-akan dari Aura Fire mereka memaksakan si Baloyski ini keluarin semua resource skillnya ke arah seorang Fluffy. Iya kan? Jadi anggapannya gak akan ada Dwarf Dragon, tinggal gimana cara Aura Fire nyicil ke arah seorang Kadera yang ini Weskernya harusnya dari Betex udah mulai berasa. Apalagi KDA dia 514 di sini. Jadi
harusnya dari item udah dibutuhkan dan dia bikin respect ke arah Athena Shield. Mengingat Shield. damage-nya high ini udah perih banget sih. Ya biar nggak kena one shot juga ya. Ini Fluffy, oke. Ini berapa resource yang akan dikeluarkan untuk menemukan seorang Fluffy. Tapi Fluffy masih terlihat sangat amat tanky kali ini. Jadi samsak dari Aura Fire dan Lord yang akan menjadi penentu nih kayaknya. Masih cukup aman sebenarnya sih. Dan ya Wardy Lord mungkin aja bisa jadi penentu di game kali ini. Karena kalau kita lihat Contest Retribution menjadi nomor 1 lagi. Namun kalau kita lihat nih DPS Lord dari Gigfam itu cepet banget. Iya. Jadi Aura benar-benar harus was-was. Mengingat minion management yang dilakukan Gigfam juga rapi banget di top lane dan di bottom lane. Jadi pressure sendiri untuk Aura Fire. Biasa kalau udah menit ke segini ada itu adalah momentum-momentum buat EXP laner ya. Di mana mereka bisa datang dari arah blind angle-nya dan menculik satu pemain. Tapi Lordnya masih ditahan oleh seorang Jana Kitty juga. Mengingat setengah HP. Tapi ini Lord yang udah di-enhance, ingat. Dan sementara kali ini Elzura masih punya altar juga. Mencoba untuk melakukan kontes karir. Lordnya kali ini altar mulai dibuka dan bahkan high. Gara-gara di depan dan bahkan Lordnya apakah masih didapatkan? Tapi ternyata dicuri kembali oleh seorang Jana Kitty. Dan bahkan dari Luke mencoba flicker mundur terlebih dahulu. Masih punya immortality Baleski. Bakal terpick off setelah ada The Way of Dragon yang connect lagi dan lagi ke arah seorang Fluffy Lim. Mendapatkan Lord tapi kehilangan satu. Namun sepertinya dari Fluffy mau secure ke arah mid turret juga. Dan berhasil di-secure ke arah outer mid turretnya. Satu keuntungan untuk Aura tapi ada kerugiannya juga. Tergantung nih bagaimana dari Gigfam bisa using Lord dengan bagus atau enggak. Dan defensif dari Aura sendiri. Disiplin atau enggak. Ya dan juga ini bukan Lord Evolve tadi kan Iya, ditarik di masih menit enhance 17.30-an dan tumbangnya memang di menit 18.30-an tapi ini masih yang biasa. Sementara yang tadi biasa. memang ya wave management dari Gigfam bisa kita bilang itu bagus banget. Karena di top lane-nya ini wave minion dari Gigfam selalu nge-push, selalu ada di sana. Jadi Aura Fire kalau memang mereka harus commit, mereka nggak boleh kehilangan anggota juga. Tapi dia nyolong IMU ke arah seorang Clean kali ini. Yang dimana gak akan ada satu gua altar berarti. Tapi seperti akan di-reset oleh seorang Elzura. Dan mau gak mau Aura Fire mereka mencoba untuk menahan lajunya. Belum masuk ke area mid tapi Sekeligo dari connect kali ini. Dan bahkan dari satu buah altar dari pop up oleh seorang Facehugger. Mengingat Fluffy masih lagi-lagi menjadi garda terdepannya. Dan Gigfam tentunya tidak akan terpick up juga. Mengingat tidak ada altar di tangan Elzura. Jadi kemungkinan besar mereka akan coba mungkin menghindari teamfight yang cukup panjang dari Aura Fire. Iya dan akan lebih santai lagi pastinya ya. Dan kalau kita lihat dari itemnya, wow, Kabuki udah full item Om Wawa. Iya dia udah lengkap sih dan menurutku di sini Kabuki adalah salah satu hero yang nantinya harus bekerja untuk bisa menumbangkan cepat garis depannya yaitu Jana Cutie. Dia satu-satunya yang punya burst damage yang sangat-sangat cukup sekali sekarang. Dia ada true damage juga dari Endless Battle. Sementara memang dari Kadera berfokus terhadap penetration dan ada satu WON. Kedua Godliner punya WON sih. Jadi ini WON yang mungkin bisa digunakan semaksimal mungkin ketika ada physical damage yang akan masuk ke arah kedua God laner. Ya tapi Kadera juga dia harus siap-siap sih. Siap-siap dalam artian ya WO ini kalau kepake dia bisa ganti ke Husklow. Biar dia bisa lebih sustain ketika ada timpan yang sudah menjadi juga. Dia nggak perlu recall kembali ke base. Iya, atau mau lebih mengamankan immortality kok. Immortal, harusnya itu Immortal ya. Mungkin udah pecah tadi. Mungkin udah Jadi pecah ya. ganti dulu. Immortal adalah salah satu jawaban untuk hero-hero yang bisa melakukan burst damage. Karena nggak ada lagi. Apalagi kita melihat dari yang ngejernya itu adalah Fluffy gitu kan dengan Masya. Dia Yang kita nggak tahu pulang-pulang loh. gede banget, damage-nya gede dan Husklow menurut aku memang item yang diperlukan banget untuk Iya. sustain kembali gitu atau melakukan fight back bahkan ke arah, Dari- ke arah Fluffy-nya. Iya, dari Salsamnya juga ya. Jadi membuat dari seorang Kadera ini tentunya kalau dia udah punya Husklow bakal lebih enak lagi. Memberikan damage tentunya disertai adanya lifestyle yang bisa didapatkan oleh seorang Kadera. Tapi bakal reset sepertinya pasif banget dari kedua belah tim sembari menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 10 detik ke depan. Ya, lebih fokus ke arah minion management dulu mungkin Iya. ya sekarang jadi lebih Mungkin santai landing lagi. dulu. Karena kalau kita lihat dari goal dia nggak berbeda jauh dan kali ini Lordnya sudah muncul. Ini adalah momen penentuan untuk Gigfam dan Aura Fire. Dan ini Lord penting, ingat ini Lord Evolve yang pastinya memiliki damage dan juga bakalan sulit untuk ditumbangkan. Jadi ini adalah Lord yang penting untuk kedua belah tim, di mana ini masing-masing kedua belah tim mereka memiliki network yang cukup berbanding sama ya. Dan di menit ke-21 ini bisa jadi game siapapun. Siapa yang bisa menangin tim fightnya, siapa yang bisa nyuri ke arah gold lanernya, ini bakal menjadi momen yang penting yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Dan Fluffy sudah dicicil-cicil, sudah dipok, namun belum ada ultimate yang resource ultimate yang keluar dari Gifam juga. Karena mereka tahu mereka harus dapetin momentum dari area brand Lord tentunya dari seorang Luke. Tapi Godiva harus berhati-hati. Fluffy. Ini udah low banget, Fluffy berada di garda depan. Cukup jauh dari pemain-pemain Aura Fire, tapi Altar dibuka begitu saja oleh seorang Facehugger. Oke, bakal menabrak ke arah seorang Jana, tapi ternyata Altar dibantu Altar dan bahkan kali Baleski mencoba untuk menahan dia di depan.
sana, Kabuki. tapi Kabukinya tumpang di tangan Salejana dan bahkan dipaksain tim fight kali ini Aura Fire. Mereka harus mundur terlebih dahulu, tapi Azura maju ke area depan dengan flickernya dan menumbangkan Facehager dengan satu buah Regen dan bahkan Geek Farm. Mereka bisa ngedapetin Lord yang sudah dewasa yang bakal bikin kecewa teman-teman dari Aura Fire. Oh no, kehilangan 2 member dari Aura Fire. Walaupun dari Facehager sendiri responnya cepet ya, karena sekarang bahkan udah ready lagi. Namun ya Lordnya bisa di-secure oleh Geek Farm dan menurut aku ini Lord yang sangat-sangat berbahaya, udah evolve juga. Walaupun memang kita lihat tadi defensif dari Aura cukup baik ya di Lord sebelumnya. Namun gak tahu nih untuk Lord kali ini bisa bagus atau enggak. Ini dipaksa sih tim fight di area atas, mereka mau coba untuk Wah, bersihin Godiva. minionnya, tapi Godiva di area depan hati-hati, dia punya immortal, tapi apakah dia bisa lari dari kejaran 3 pemain? Coba buying time cukup banyak dari seorang Godiva dan Godiva masih recall balik. Tapi kali ini Lordnya udah mulai masuk Rough Dragon. ke area base dari Aura Fire. Dua Dragonnya connect ke area seorang Fluffy. Fluffy mau tidak mau disumbangkan burstnya. Sakit Altar. banget dari seorang Fluffy, tapi masih punya altar dari seorang Facehager. Kadira. Kadira bakal menjadi incaran kali ini. Fluffy tumbang di area depan, ditukarkan dengan adanya satu pemain. Tidak, ternyata Facehager yang hilang begitu saja. Namun kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk ke area base. Double kill diamankan oleh seorang Kadira no. dan bahkan Zura menumbangkan Kabuki dan Geek Wipe Farm. out. Memwipe out pemain-pemain dari Aura Fire dan 1-0 diamankan oleh Geek Farm. Wow, gila dengan Lord yang bagus banget tadi ya, using Lord yang cukup rapi sebenarnya. Dan untuk defensif sebenarnya udah bagus dari Godiva karena bisa narik tadi ngedistract banyak banget player dan sempat turun juga balik lagi recall untuk join fight. Namun mungkin ya karena Lordnya udah masuk ke area base itu yang jadi distract terbesar. Hike-nya harus fokus ke arah Lord, gak bisa ngasih follow up damage ke arah Geek Farm dan akhirnya Geek Farm yang bisa memenangkan game pertama. Ya.